Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, are you ready? 3, 2, 1. Namaku Eva Sofia Nur dengan nomor NIM 21103100049, kelas PGMI B4 MIR. Nah, di sini aku akan menjelaskan sifat-sifat bayangan pada lensa cekung sesuai dengan hasil pengamatanku. Silakan simak di slide berikutnya. Nah, lensa cekung sendiri bisa disebut dengan lensa konkav. Lensa cekung atau konkav memiliki bentuk lebih tipis pada bagian tengah dibandingkan bagian pinggir atau tepi. Berkas cahaya yang jatuh di permukaan lensa cekung akan dibiaskan pada banyak titik atau menghamburkan cahaya. Sifat lensa cekung yang mampu menghamburkan cahaya disebut dengan divergen. Kemudian lensa cekung memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Kemudian yang kedua yaitu fokusnya bernilai negatif. Dan yang ketiga, sifat bayangan pada lensa cekung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, setelah kita sudah mengetahui tentang apa itu lensa cekung, sekarang kita mulai dari prakteknya ya. Dimulai dari bahan apa saja sih yang dibutuhin untuk praktek. Nah, di sini bahan yang diperlukan yang pertama yaitu kertas. Di sini saya menggunakan 5 kertas yang ukurannya sama besar. Kemudian spidol, kemudian lilin, kemudian juga ada penggaris, kemudian ada lensa cekung, kemudian ada catut sebagai pengganti. Nah, di sini catutnya yaitu sebagai penjepit dari lensa cekung. Nah, setelah kita sudah mengetahui tentang alat dan bahan yang diperlukan, apa saja sih yang harus dilakukan? Silakan disimak. Langkah pertama yaitu kita menuliskan seperti 2F1, kemudian F1 ada 0 atau titik lensa, kemudian ada F2 dan yang paling ujung 2F2. Nah, di sini saya menuliskan di atas kertas yang ukurannya sangat besar dan juga jaraknya sama antara satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian utama dari sebuah lensa cekung. Yang pertama yaitu sumbu utama garis A sampai B, yaitu garis tegak lurus terhadap lensa. Kemudian yang kedua yaitu pusat optik atau ada angka 0 di sini, disebut juga titik vertex atau yaitu titik pertemuan antara sumbu utama dengan lensa. Kemudian yang ketiga yaitu titik fokus atau titik api. Depan F1 yaitu fokus di depan lensa cekung. Kemudian yang keempat, titik fokus atau titik api belakang F2 yaitu fokus di belakang lensa cekung. Kemudian yang kelima, 0 atau pusat optik sampai dengan F disebut jarak fokus lensa
cekung. Kemudian 2F disebut titik pusat kelengkungan lensa cekung. Kemudian 0 sampai 2F disebut jari-jari kelengkungan lensa cekung. Nah, setelah kalian sudah mengetahui tentang bagian-bagian dari lensa cekung, pasti kalian bertanya kan, apa ada lagi sih yang harus dilakukan? Jawabannya pasti ada dong. Silahkan disimak. Selanjutnya, yaitu untuk membuktikan sifat bayangan pada lensa cekung. Berikut ini beberapa contoh pembentukan bayangan pada lensa cekung dengan letak benda yang sengaja diubah-ubah. Untuk yang pertama, yaitu benda terletak di antara 0 dan F1. Bisa dilihat sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Dan hasilnya bisa dilihat di slide sebelumnya. Yang kedua, yaitu benda terletak di titik fokus F1. Ini adalah gambar dari pengamatannya, dan video pengamatannya ada di slide berikutnya. Bisa dilihat. Nah, sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian yang ketiga, yaitu benda terletak di antara F1 dan 2F1. Ini adalah gambar dari pengamatannya, dan video pengamatannya yaitu ada di slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, yang keempat yaitu benda terletak di pusat kelengkungan lensa 2F. Nah, ini adalah gambar dari hasil penelitiannya. Untuk videonya bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, bisa dilihat sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Yang kelima, yaitu benda terletak lebih besar 2F1. Nah, ini adalah gambar dari hasil penelitiannya. Untuk videonya ada di slide berikutnya. Nah, bisa dilihat sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi dari hasil pengamatan. Silahkan disimak. Kemudian juga ada analisis dan pembahasan. Ada kesimpulan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.